Shalom, saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Satu sukacita kita bertemu lewat belajar sekolah Sabat pada saat ini dengan program 3K. K yang pertama adalah konteks dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat dalam minggu ini. K yang kedua adalah mengenai konsep. Apa yang kita mau terapkan dalam kehidupan kita lewat pelajaran sekolah Sabat yang kita pelajari. Dan K yang ketiga adalah kesimpulan. Mari kita akan memperhatikan pelajaran sekolah Sabat kita. Dan kita sudah tiba di pelajaran yang ke-11 dengan judul Rut dan Esther. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tiba di pelajaran yang ke-11 dengan judul Rut dan Esther. Mari kita ikuti ayat hafalannya dalam buku Esther pasal yang kelima, ayatnya yang kedua. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Esther dan Rut, atau sebaliknya Rut dan Esther di dalam Alkitab, keduanya adalah tokoh perempuan yang luar biasa, berperan penting dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Kita tertuju kepada tokoh yang pertama, yaitu Rut. Rut adalah dari latar belakang Moab, bangsa yang tidak masuk dalam umat Israel. Kisahnya penuh dengan kasih, kisahnya penuh dengan kesetiaan, dan berakhir dengan anugerah yang sangat luar biasa. Dapat kita baca dalam buku Rut, dalam buku kitab Perjanjian Lama. Saudara-saudaraku, pernikahan dan kehilangan. Rut menikah dengan anak dari Naomi, seorang wanita Israel yang tinggal di Moab karena kelaparan di tanah Israel. Setelah beberapa waktu, suami Rut dan kedua anak laki-laki Naomi meninggal. Naomi tidak dapat berbuat apa-apa dengan menantunya. Namun kemudian Naomi berkata kepada Rut, "Pulanglah engkau ke bangsamu, dan tidak ada lagi apa yang kau harapkan daripadaku." Kita perhatikan kesetiaan Rut kepada Naomi. Naomi memberikan penjelasan kepada Rut, dan bahkan dia ingin agar Naomi ditinggalkan oleh Rut, karena tidak ada lagi yang bisa diberikan kepada Rut pada ketika itu. Namun apa yang dilakukan oleh Rut kepada Naomi? Saudara-saudaraku, dua kisah antara menantu perempuan dengan mertua perempuan. Bila mana diperhatikan kaum wanita yang berumah tangga, perlu kita simak akan dua wanita ini yang merupakan hal yang sangat penting. Kita lihat kesetiaan Rut kepada Naomi, mertuanya. Bahkan sebuah ungkapan yang dilakukan oleh Rut kepada Naomi, mertuanya, itu dapat kita baca dalam buku Rut pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudaraku, kalau kita belajar pelajaran sekolah Sabat kita di hari Minggu, kelaparan di rumah roti, apa maksudnya di sini? Kalau kita lihat bahwa sangat penting dalam hidup Rut dan Naomi, sekalipun terjadi kelaparan, dan memang itulah yang dialami oleh dua wanita ini. Namun kita perhatikan dalam buku kitab Perjanjian Lama di Taman Eden, Allah memberikan sebenarnya kecukupan yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Tetapi oleh karena pelanggaran yang terjadi, yang dilakukan oleh Hawa akibat memetik buah larangan yang diperintahkan, maka mereka diusir dari Taman Eden. Dan kita tahu kisah kehidupan daripada Adam dan Hawa.
diusir dari Taman Eden. Dan kemudian mereka berpeluh dan bekerja melakukan segala sesuatu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rut. Walaupun terjadi kelaparan di Bethlehem, tapi dia bekerja dengan mengikuti saran daripada mertuanya Naomi. Kemudian pelajaran di hari Senin, Rut dan Boas. Boas memperhatikan tingkah laku daripada Rut. Dan akhirnya setelah melalui adat penebusan yang dilakukan istilah pada zaman dahulu, Boas menebus apa yang dimiliki oleh Naomi. Dan kemudian dia menikahi Rut. Rut dari latar belakang yang berbeda bangsanya, tapi kita perhatikan bahwa Rut memiliki garis keturunan ketika dia menikah dengan Boas. Boas di saat dia memiliki istri yang bernama Rut, dan lahirlah yang diberi nama Obed, ayah daripada Daud. Rut perempuan non-Israel dari latar belakang bukan Israel, menjadi nenek moyang bagi Raja Daud, dan termasuk dalam silsilah keturunan yang kita lihat dari kehidupan Yesus. Apa yang kita perhatikan kisah kehidupan daripada Rut ini? Bahwa kesetiaan dan kasih yang ditunjukkan oleh Rut kepada Naomi, mertuanya. Dan kemudian dia memiliki keberanian untuk meninggalkan masa lalunya dan memulai hidup baru bersama dengan mertuanya. Lalu yang berikutnya, memiliki peran yang sangat penting Tuhan berikan kepada Rut dalam hal-hal kecil. Walaupun itu yang dilakukan oleh Rut, tapi dia menjadi seseorang yang dapat diandalkan dari garis keturunan pernikahan Rut dengan Boas. Kemudian kalau kita belajar pelajaran kita disebut dalam buku Hari Selasa. Sekalipun kita perhatikan percakapan antara iblis dengan Allah, dilihat akan kehidupan daripada Ayub. Dan kemudian Tuhan mengizinkan iblis untuk melakukan segala sesuatu kepada Ayub, hanya tidak mengambil akan nyawanya. Tapi kesetiaan daripada Ayub sangat luar biasa. Itulah juga menjadi bagian kita, bahwa Ayub memiliki hal yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita belajar pelajaran di hari Rabu, berbicara mengenai Haman dan iblis. Ini kisah tentang latar belakang Esther, wanita yang kedua yang kita akan pelajari. Esther adalah seorang wanita Yahudi yang hidup di masa pembuangan bangsa Israel di Persia pada zaman Raja Ahasweros. Kisahnya dapat kita baca dalam buku Kitab Esther dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan, Esther adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh sepupunya yang bernama Mordekai, yaitu seorang Yahudi yang sangat taat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita belajar pelajaran yang ke hari Kamis 12 Juni. Untuk saat seperti ini, ada kecenderungan yang tidak menguntungkan di antara beberapa Kristen untuk memikirkan hal-hal sulit tentang nubuatan Alkitab. Tapi kita melihat bahwa masa-masa sulit terbentang di depan. Sekalipun itu terjadi, tapi bila mana kita percaya kepada Tuhan, yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, lewat kisah keberanian daripada Esther menghadap Raja Ahasweros, dan kemudian iman yang dimilikinya kepada Tuhan, dan bahkan menggunakan posisi dan pengaruh untuk menolong sesama, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Saudaraku, kalau kita pelajari konsep pelajaran kita yang kita mau lihat
dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Profesi apapun saudara, kehidupan apapun yang kita perankan, tapi kita ingat dua tokoh wanita ini, yaitu Ruth dan juga Esther. Sangat luar biasa peran yang dimiliki oleh dua tokoh wanita ini. Itu sebabnya lewat pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini memberikan satu gambaran kepada saudara dan saya bahwa kesetiaan yang dimiliki oleh Ruth kepada mertuanya Naomi, dan bahkan keberanian yang dimiliki oleh Esther menghadap raja adalah juga menjadi bagian kita. Kita tetap setia kepada Allah pencipta kita, sama seperti yang dilakukan oleh Ruth kepada Naomi mertuanya. Saudara-saudaraku, apa yang kita perhatikan dari kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita? Kembali saya ulangi, dua tokoh wanita yang memiliki peran penting. Yang pertama, Ruth dari bangsa Moab, tapi dia memiliki kesetiaan kepada mertuanya Naomi. Yang kedua adalah Esther dari latar belakang Yahudi yang memang berperan penting menjadi penyelamat bagi bangsa Yahudi. Saudaraku, walaupun mereka ini dua tokoh wanita, tapi kesetiaan sifatnya dan keberaniannya sifat daripada Esther atau kesetiaan daripada Ruth adalah merupakan bagian hal yang penting untuk saudara dan saya yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Semoga saudara dan saya akan tetap setia atas kebenaran yang kita ketahui hingga ketika Yesus datang, maka didapati iman kita ada pada saat itu. Lewat pelajaran sekolah sahabat pada saat ini akan memberikan satu dampak yang baik untuk kehidupan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.